Matius pasal yang ke-28. Kita mulai dari ayat 18. Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai 20. Sudah dapat semua? Tema kita pada pagi hari ini, tugas dan panggilan orang percaya. Tugas dan panggilan orang percaya. Apa tugasnya? Di dalam panggilan itu nanti kita akan lihat. Coba kita baca kalau sudah dapat semua di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Nah, ini amanat ya. Amanat, kalau namanya amanat itu harus dilakukan. Ya, yang sering saya katakan, kita sebagai orang Kristen tidak hanya menjadi Kristen statusnya saja, tapi ada tugas kita sebagai orang Kristen, yaitu apa tadi? Pergi. Pergi berarti meninggalkan tempat kan? Tidak di tempat, meninggalkan tempat, pergi kemana? Pergi untuk apa? Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Ya, bukan menjadikan semua bangsa Kristen ya. Bukan menjadikan semua bangsa Kristen, tapi menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Murid itu artinya apa? Artinya harus seperti atau mengikuti teladan gurunya, karakter gurunya. Gurunya siapa di sini yang menyuruh? Siapa itu? Yesus kan. Yesus dikatakan segala kuasa di surga dan di bumi, artinya dia penguasa segala-galanya kan. Memberikan penguasa segala-galanya yang bisa mencabut nyawa kita kapanpun, dimanapun, dan saat kapanpun, memberikan amanat kepada kita, memberikan perintah kepada kita untuk apa? Untuk pergi menjadikan apa? Semua bangsa menjadi muridnya, menjadi murid Tuhan. Nah, ada hal-hal yang jadi kita disuruh pergi. Nah, tidak hanya membatasi siapa yang disuruh pergi di situ. Bukan pendeta saja, bukan penginjil saja, bukan yang tua saja, bukan yang muda, tapi semua orang yang sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya harus menjalankan yang namanya amanat ini. Kita semua, kalau kamu sudah merasa, ya bukan merasa, tapi sudah menjadi orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, engkau tidak akan tinggal diam. Engkau akan membagikan, engkau akan bersaksi ya, tentang siapa itu Yesus dimanapun engkau berada. Ya mungkin yang ada PKL di Jogja, saksikanlah siapa Yesus. Jangan malu menyaksikan imanmu, tapi nyatakanlah imanmu di tengah-tengah orang yang belum percaya, supaya suatu saat mereka juga percaya kepada Tuhan. Ya, saya lihat di dalam konteks ya, saya lihat di sekolah kemarin ya. Coba kita lihat di dalam konteks Indonesia. Coba kita lihat satu ayat lagi. Nah, coba lihat di Matius 9 ayat 37 sampai 38. Apakah ketika kita sudah menerima Yesus langsung pergi begitu saja? Tentu ada tahapannya, ada prosesnya, dan ada tugas yang kita lakukan di sana, ya. Matius 9 ayat 37 sampai 38. Kita dapat semua? Matius 9 ayat 37 38 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Nah, ini jelas sekali ya. Ya, di bagian lain dikatakan ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Siapa yang akan menuai untuk Indonesia bagi kemuliaan Tuhan? Apakah kita masuk dalam rencana besar Tuhan, atau kita hanya menjadi penonton? Ya, saya katakan kalau kamu sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, engkau harus masuk di dalam rencana besar Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Ya, siapa? Dikatakan di bagian lain, kalau kita lihat firman kaya sekali.
Ya, bagaimana orang bisa diselamatkan kalau tidak ada yang pergi menyampaikan? Sama kalau misalnya di suku-suku, mereka akan binasa ketika Tuhan Yesus datang. Dikatakan kemarin, suku yang paling banyak yang belum dijangkau Injil adalah Sulawesi. Ada 58 suku kan, terbanyak di Indonesia itu. 58 suku yang masih belum terjangkau sama Injil. Tidak kebetulan kau orang Sulawesi, tanya sama Tuhan, minta sama Tuhan yang punya tuayan. Siapa yang punya manusia ini? Semua punya Tuhan. Ya, minta sama Tuhan. Tuhan, ya seperti Nabi Yesaya. Inilah aku, utuslah aku. Kau berani berkata, aku dari Sulawesi, aku dari Nias, utuslah aku. Kemana Tuhan? Ke suku-suku yang terabaikan. Artinya belum dijangkau oleh Injil. Ya. Nah, dikatakan tuaian banyak tapi penuainya sedikit. Ya. Kalau ditanya ke anak-anak muda sekarang, siapa yang mau pergi ke suku-suku, pasti dari sekian pemuda mungkin hanya 1-2 orang yang akan mengangkat tangan. Sama kalau kamu baca kisah-kisah misionaris misalnya yang masuk ke Papua. Ya saya katakan dulu Papua itu ya perang suku. Ya kalau lihat itu suku apa ya, Don Richardson ya, salah satu misionaris yang masuk di Papua. Nah itu orang Papua dulu kan masih makan orang ya, kanibal. Ya, yang ada namanya budaya pengkhianatan itu di suku Sawi. Suku Sawi itu budaya pengkhianatan. Misalnya saya itu yang paling tinggi derajatnya. Kalau kita bisa mengkhianati orang, itu derajatnya paling tinggi. Itu paling diagungkan itu. Kalau makanya misalnya saya mau hianati si Agus ini, ya saya berteman, kemudian saya seperti babi yang digemukkan gitu kan. Kemudian ya saya berteman, saya ini pokoknya baik, saya ini tiba saatnya dia harus dihianati, saya adakan pesta, kemudian saya undang dia, tapi saya udah rencanakan untuk membunuh dia. Itu terjadi suku Sawi dan itu bertahun-tahun mengakar di dalam budaya sebelum Don Richardson itu masuk sebagai misionaris yang mengubahkan itu. Ketika dia masuk, dia cerita tentang kisah Tuhan Yesus tentang Yudas. Ketika cerita tentang Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus, seluruh orang yang diajak itu bersorak, "Hore Yudas!" Karena budaya pengkhianatan itu sangat dijunjung tinggi di suku itu. Ketika berita Injil diberitakan di situ. Jadi kembali, siapa yang menjangkau mereka yang untuk Kristus gitu kan? Dikatakan suku yang paling banyak belum terjangkau itu ada di suku di Sulawesi. Ya. Kemudian ada di Sumatera 52 suku, tidak beda-beda jauh dengan Sulawesi. Sumatera 52 suku yang belum terjangkau. Jawa dan Madura 14 suku. Bali dan Nusa Tenggara Timur Barat 7 suku. Maluku dan Papua 21 suku. Nah ini siapa yang mau pergi? Tuaian banyak. Siapa yang mau pergi? Berani nggak kita dalam hati kita berdoa, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Ya, dan tentu Tuhan perhitungkan semua. Saya katakan sekarang banyak orang nggak peduli dengan hidup yang akan hidup di dunia ini hanya sementara gitu. Saya katakan hidup di dunia ini hanya sementara. Ya, tapi yang harus kita pikirkan hidup setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan Tuhan tidak akan pernah tanya ketika kita sampai di sana, berapa rumahmu, berapa mobilmu, berapa gajimu, kau kerja di mana. Tuhan tidak akan pernah tanya itu. Tapi berapa jiwa yang engkau selamatkan? Apa yang engkau lakukan untuk pekerjaanku? Apakah engkau sudah melakukan amanatku yang kuberikan kepadamu? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan kita pergi ke bangsa-bangsa, bisa saja seperti yang lakukan Batra sama ya kelompoknya Ibu Iin, pergi ke bangsa-bangsa bisa saja. Tapi nggak usah ke bangsa-bangsa, di sekitar kita banyak orang yang belum menerima Kristus. Kamu ketemu di Cirajang, tukang-tukang parkir, tukang becak. Ya, apakah engkau terpanggil ketika engkau ada istirahat, kau pergi ngobrol dengan tukang becak di situ, tanya-tanya tentang kehidupan sambil kau bersaksi kepada tentang siapa engkau, apa yang kau percaya. Dan Tuhan tentu menyertai, ada penyertaan Tuhan, ada Roh Kudus yang menyertai di situ. Itu bagian-bagian dan Tuhan perhitungkan semua itu.
Ya, Tuhan perhitungkan. Nah, yang saya katakan, Tuhan tidak akan pernah tanya, engkau cantik, engkau apa-apa yang enggak, Tuhan tidak akan pernah tanya. Tapi apa engkau sudah menjalankan? Matius 28 ayat 18 sampai 20 itu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi saya katakan kita tidak hanya menjadi orang Kristen, ya, tapi ada tugas panggilan yang harus kita kerjakan. Apapun pangkat kita, apapun keadaan kita, apapun status kita masih mahasiswa, kita masih siswa, ini tugas, ini amanat. Pokoknya kalau kau, kecuali kau bilang saya bukan orang Kristen, yang lain soal. Ya, kalau kau mengaku engkau pengikut Kristus, mau tidak mau harus engkau lakukan amanat agung. Pergi menjadikan semua bangsa murid. Pergi untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, tentu kalau kita pergi, ya, kenapa Jack berani gitu? Ya karena dia udah dibentuk. Nah, pernah ada dikasih dasar-dasar penginjilan. Jadi mengerti, tidak hanya seruduk ya, bahaya juga gitu kan. Ya, jadi kita harus untuk pergi. Tadi dikatakan Matius 28 apa? Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Nah, ini ada bagian. Baptis itu bukan bagian kita, tapi kita serahkan orang yang sudah bertobat, orang yang sudah kita jangkau, bawa ke gereja. Ya, ada proses dibaptis di gereja. Dan tentu dikatakan ajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang, ya, ajarin firman Tuhan. Ajarin firman Tuhan. Kalau sudah belajar firman Tuhan, dia akan menginjili lagi. Tugas yang dilakukan sampai kesudahan dunia ini, penginjilan itu akan terus dilakukan, akan terus berjalan. Ya, dan ketahuilah, ini janji Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Setiap saat kemanapun pergi kamu memberitakan Injil, ada penyertaan Tuhan di situ. Gak usah takut. Ya, ada penyertaan Tuhan di situ. Kalau kita lihat kisah-kisah para rasul ketika mereka menyampaikan Injil, selalu ada penyertaan Tuhan. Walaupun akhirnya mungkin ada yang dipotong, ada yang digoreng, ada yang ini, tidak jadi masalah. Itu cara matinya saja. Tapi Tuhan sudah katakan, hai hambaku yang baik dan setia, aku sudah menyediakan tempat bagimu. Dan itu kekal kan, tidak berkesudahan. Ya, neraka pun kekal kan, tidak berkesudahan. Semuanya kekal. Ya, tinggal pilihan kita mau di mana gitu. Kalau kita memberitakan Injil kepada orang lain, kita menyelamatkan orang lain kan. Ya, saya katakan kau usah pergi ke bangsa-bangsa. Mungkin dalam keluarga kita ada juga yang belum percaya Yesus. Mungkin tetangga kita ada yang belum percaya Yesus. Mungkin kita ketemu orang di jalan, ada orang yang belum. Dan selalu ada cara Tuhan. Minta kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku PKL. Tapi tidak hanya aku PKL. Tapi aku mau membagikan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Teman-teman di PKL. Tuhan tunjukkan cara untuk saya bisa masuk. Pasti Tuhan kasih cara-caranya untuk, mungkin saja dia yang bertanya, kenapa orang Kristen makan babi? Lah, itulah jalan kita masuk untuk menyampaikan siapa Yesus. Ya. Mungkin dia bertanya, kenapa ya Tuhanmu kok manusia kamu Tuhan kan? Disitulah kita masuk, bukan kita terima sebagai penghinaan, tapi disitulah Tuhan. Ceritakanlah Tuhan yang sebenarnya yang kamu pahami. Siapa Yesus? Nah, tentu kita harus mengerti dulu siapa Yesus. Ya, tentu kita harus baca firman Tuhan, siapa itu Yesus. Ketika orang tanya siapa itu Yesus, kita nggak bisa jawab. Ya kan susah juga. Ya, akhirnya apa? Lama-lama kita, oh iya benar juga ya. Yesus itu bukan Tuhan. Hanya manusia dari versinya mereka. Tapi kalau kita melihat Alkitab, makanya dipersiapkan. Orang yang mau pergi itu tentu dipersiapkan dulu kan. Jadi dikatakan di situ, tuai yang banyak, siapa yang mau pergi? Mintalah pekerja kepada Tuhan. Ya. Nah, tentu orang-orang yang mau pergi itu harus dibentuk dulu, dilatih. Ya, makanya dikatakan untuk melakukan penginjilan itu tidak semua orang bisa melakukan, karena itu harus ada dilatih. Tapi bersaksi, menyaksikan siapa itu Tuhan, itu tugas semua orang Kristen. Ya, entah itu kita pengalaman rohani kita diberkati Tuhan. Ya, mungkin teman kita, kok kamu kok ada masalah, santai-santai saja, ya sukacita saja. Di situlah kita bersaksikan. Ya, saya walaupun kami orang Kristen, walaupun berat keadaannya, ya Tuhan kami mengajarkan untuk selalu bersukacita senantiasa.
Ya, itu sudah kamu sudah menyampaikan Injil kepada orang. Entah, akhirnya dia akan bergumul dalam dirinya kan. Kayaknya enak juga jadi orang Kristen kan. Dia akan mulai mencari ke orang Kristen seperti itu ya. Nah, itu ada hal yang bisa kita lakukan. Ya, jadi pekerja-pekerja harus dibentuk. Nah, ini pembentukannya ini ya saya ulang-ulang, siapapun yang datang, saya nggak tahu itu bukan disetting, bukan apa. Tentu itu Tuhan yang bicara kan kepada orangnya, seperti Pak Yayang atau siapapun yang khotbah, tidak kebetulan kamu ada di sini. Ya, ada rencana Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan dalam dirimu. Tapi pertanyaannya, kamu paham nggak? Kamu mengerti nggak? Kamu ada di sini karena rencana Tuhan. Ya, walaupun pembentukannya mungkin menyakitkan, mengecewakan dan lain sebagainya, tapi kalau kita tetap lihat rencananya Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Ya, itu bagian dari proses yang Tuhan sedang kerjakan untuk membawa kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya katakan kalau saya melihat juga, saya di asrama banyak kecewa, banyak ini. Tapi saya lihat bukan itu hanya persinggahan sementara untuk satu loncatan besar yang Tuhan akan kerjakan dalam diri saya. Itu yang saya lihat di situ. Dan ya Tuhan bawa ke hal-hal yang tidak saya pahami, saya tidak mengerti. Saya katakan tentu tidak pernah ada mimpi seperti ini, nggak ada. Dan ya Tuhan buat hal-hal yang kadang kita tidak pahami, kita tidak mengerti. Nah, artinya pekerja itu harus dibentuk. Pertama harus dimuridkan kan? Dimuridkan. Tadi ya menjadikan murid kan? Tadi dikatakan di Amanat Agung, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti dimuridkan. Apanya yang di dalam pemuridan itu kan kemarin sempat dibahas di Pak Yayang kan? Saya cuma ulas kembali aja. Ada 3 hal yang dimuridkan, diubah, aspek yang dimuridkan di situ. Kognitif. Kognitif itu berhubungan dengan pengetahuan kan? Ya, yang saya katakan kalau kita pergi menginjil, kita harus punya pengetahuan Alkitab kan? Ya, nggak mungkin kita mau ceritakan Yesus kepada orang lain yang kita tidak tahu. Sama kalau kita jadi sales, misalnya kamu di Jogja, orang tanya tentang kualitas buah, nama buah, tapi kamu nggak tahu. Makanya kenapa disuruh hafal nama-nama buah? Supaya ketika orang bertanya, kamu bisa menceritakan tentang buah itu. Sama di dalam penginjilan juga kan. Tentu kita mengerti siapa Yesus, apa yang dilakukan Yesus, mujizat apa saja yang dilakukan dan lain sebagainya. Ya, itu yang kita bisa ceritakan kepada orang lain. Nah, itu jadi dibentuk pengetahuannya dulu. Pengetahuan kita harus dibentuk. Ya, kognitifnya, pengetahuan kita. Ya, kalau kita nggak punya pengetahuan kan susah kan? Benar nggak? Nah, saya kan ini real semua di dalam kehidupan kita nanti. Nah, itu ya, untuk dibentuk itu sisi kognitifnya dulu. Ini apa? Cara berpikirnya, pengetahuannya itu harus diisi. Nah, yang kedua apa kemarin? Psikomotorisnya. Ya, psikomotoris itu ya, kamu sudah punya pengetahuan tapi nggak bisa melakukannya, percuma kan? Hanya teori. Ya, misalnya bagaimana menyapu yang benar. Kamu udah punya pengetahuan seperti itu. Tapi kalau kamu tidak lakukan, ya percuma kan? Jadi ada 2 yang dibentuk. Yang kedua itu ya psikomotorisnya. Ya, bagaimana dia bertindak, melakukan itu. Ya, sama yang kemarin contohnya apa? Punya anak pintar, tapi nggak bisa ngurus diri. Nah, ini kan psikomotorisnya itu nggak jalan. Punya pengetahuan tinggi tapi gila, nggak pernah mandi. Nah, itu kalian mau itu. Punya juara kelas tapi nggak tahu cara mandi yang benar, cara bersih yang benar. Nah, ini psikomotorisnya itu harus jalan. Nah, yang ketiga apa? Sisi afektifnya. Yang dari dalam nih, perubahan dari dalam. Sama kalau kita melihat orang susah, kita udah tahu bantu orang, tapi kita kok nggak ada kegerakan, nggak ada perubahan keinginan hati untuk menolong orang dan lain sebagainya. Nah, jadi ada 3 hal yang dibentuk. Memuridkan orang. Nah, saya kira dibentuk juga di sekolah ya, pengetahuan. Jadi percuma orang punya pengetahuan, dia ngerti. Sama saya katakan orang Yahudi itu kan, orang Farisi itu yang dicelah sama Yesus kan. Kenapa? Karena mereka secara kognitif itu hafal mati itu Taurat. Tapi melihat orang susah, malah semakin ditekan yang orang susah. Jadi dari sisi tindakannya tidak ada. Sama kalau kamu mengerti tentang jamur, kamu mengerti titik komanya bagaimana berusaha jamur, tapi kamu nggak punya tindakan,
Ada nggak hasil? Bukankah gereja sekarang banyak mengajarkan tentang amanat agung? Ya. Tapi hanya di dalam gereja, nggak keluar gereja untuk bergerak untuk menjangkau orang. Bisa nggak amanat agung itu tuntas? Nggak ada yang pergi. Ngumpul semua dalam gereja berdoa, Tuhan kirimkanlah jiwa-jiwa. Padahal Tuhan suruh pergi. Suruh Tuhan lagi kirim kan? Nah ini kan terbalik. Ini tugas dan tanggung jawab kita. Mungkin saat ini kita berdoa. Ya, teman-teman kalian di sekolah, kamu harus jangkau, ya, doakan mereka. Keluarga kita, ingat doa orang benar sangat besar kuasanya. Ya, mungkin firman kamu berdoa, doakan tetanggamu di sana. Kita nggak tahu kan. Kamu berdoa di sini, Tuhan suruh hamba Tuhan yang ada di sana, tuh pergi jangkau itu tetangganya firman. Tapi engkau yang meminta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Dan itu terjadi. Jadi untuk menjangkau bangsa-bangsa, orang-orang baik Kristen, ya 3 hal itu harus diubah, harus dibentuk. Ya, isi pengetahuan kita sebanyak-banyak gimana? Membaca. Kalau kita mau pengetahuan Alkitab, baca Alkitab. Mau pengetahuan umum, cari informasi-informasi yang banyak supaya kita mengerti. Ya, nah saya kira itu tugas dan tanggung jawab kita, tidak hanya jadi orang Kristen diam, tapi harus menjadi orang Kristen dinamis.